Assalamualaikum, selamat sore Pekalongan. Hari Senin, awal pekan, mudah-mudahan Anda bersemangat. Sama seperti kami berdua, seperti biasa, siap menemani Anda selama kurang lebih 30 menit. Saya Yaya Ahmad. Dan saya Teddy Harun sudah siap dengan beragam informasi teraktual dari media lokal, nasional maupun media online. Aduh, Teddy, ini bursa calon presiden Republik Indonesia semakin ramai saja. Apalagi semakin menguat dengan hadirnya nama Joko Widodo sebagai salah satu capres yang mengusung bendera PDI Perjuangan. Ya, itu salah satu berita yang akan kita munculkan sore ini, selain tentunya deklarasi kampanye damai pemilu legislatif. Ya, sementara itu dari dunia internasional masih terkait krisis Crimea yang ada di Ukraina. Apakah benar krisis Crimea ini bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga? Terus dilanjut dengan popularitas LCC yang menurun. Sementara itu seperti biasa, dua buah berita ringan, satu berita olahraga mengenai kekalahan Manchester United, dan juga berita asik ini karena dirilis album terbaru dari Dance Company. Semuanya akan kita munculkan hanya untuk Anda di Tebar Kabar. Iya, pagi tadi tepatnya ya, gabungan dari Satpol PP, terus juga Polhut, dan jajarannya melakukan atau membuka upacara rutin untuk pelaksanaan, dan dari mereka terutama Satpol PP dihimbau oleh Wali Kota untuk mengamankan jalannya pemilu, membantu nanti. Ini sebentar lagi kan? Iya. Tanggal 9 April ya? Kurang 23 hari lagi. Iya, kurang 23 hari lagi Indonesia akan mempunyai hajatan besar, pemilu legislatif. Ya. Dan kita berharap sih semuanya ya, warga Pekalongan, tidak hanya warga Pekalongan saja, seluruh Indonesia ikut meramaikan pemilu ya, pemilihan legislatif. Berperan serta ya. Iya, betul sekali. Ya, dan dengan acara atau pesta demokrasi yang akan digelar pada 9 April nanti ya, deklarasi kampanye damai pemilu legislatif juga digelar se-Indonesia, dari mulai Jakarta hingga Pekalongan dan sekitarnya melakukan deklarasi damai pada minggu kemarin. Pimpinan 15 partai politik peserta pemilu 2014 melakukan deklarasi kampanye damai di Monas Sabtu 15 Maret kemarin. Penandatanganan deklarasi diikuti pawai 12 partai nasional dan 3 partai lokal. Acara ini sekaligus mengawali periode kampanye rapat umum terbuka yang akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret hingga 5 April 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan pesan kepada para pimpinan partai politik yang hadir agar menghapus budaya politik uang dan kekerasan selama pemilu. Kampanye terbuka mulai merupakan sarana bagi partai politik untuk menawarkan visi misi dan program yang mereka usung. Dalam penyelenggaraan pemilu kali ini, KPU sebetulnya telah menetapkan aturan baru untuk mendorong transparansi dana partai. Salah satunya dengan mewajibkan pembuatan rekening khusus dana kampanye bagi partai politik dan calon anggota DPR. Melalui PKPU nomor 17 tahun 2013 dijelaskan bahwa pembukaan rekening ini terpisah dari rekening partai dan wajib dibuka 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Laporan pembukuannya harus diserahkan kepada KPU paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu. Selain itu, partai politik juga diwajibkan menyiapkan laporan dana secara periodik 3 bulan sekali dan pada awal serta akhir kampanye. Kalau yang berlangsung di Jakarta diikuti oleh 12 partai nasional dan 3 partai lokal. Di Pekalongan dan daerah lain 12 partai nasional juga melakukan hal yang sama dengan mendeklarasikan untuk kampanye damai. Iya, ini sebentar lagi dari mulai kemarin ya, hari Minggu tanggal 16 Maret memang sudah mulai ada kampanye rapat umum terbuka. Ini berlangsung kurang lebih dari 16 Maret sampai 5 April 2014 ya. Jadi H-3 itu sudah mulai tidak ada kampanye lagi kan, seperti hari itu. tenang. Hari tenang. Ya, dan pelaksanaan kampanye terbuka sendiri tiap-tiap kota atau tiap-tiap dapil ini diacak dan secara paralel. Jadi mereka melakukan kampanye kalau di Kota Pekalongan, seperti di Kota Pekalongan ada 4 daerah pilihan atau dapil ya. Di dapil 1 partai
apa, di Dapil 2 partai apa. Jadi berbeda setiap harinya. Iya, sementara itu dalam penyelenggaraan pemilu kali ini memang ada aturan baru ya terkait dengan PKPU nomor 17 tahun 2013 memang diharuskan setiap partai politik baik itu perorangan, pilek maksudnya maupun partai dan juga DPD, anggota DPD untuk membuka rekening kampanye khusus. Gitu. Iya, rekening ini untuk pelaporan dan penerimaan dana kampanye. Ya, ini salah satu aturan baru yang diterapkan oleh KPU Pusat mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. kampanye. Betul sekali. Ya. Baik, sekarang kita ke informasi selanjutnya. Ini masih berhubungan dengan pemilu. Kalau ini adalah satu berita bagus mengembirakan untuk mungkin selama ini menggadang-gadang nama sosok yang satu ini ya. Iya. Di samping itu juga dengan hadirnya nama baru ini juga semakin akan memeriahkan Bursa Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Dan tahu nggak, selain Jokowi, kita tahu bahwa Bursa Presiden itu juga dimeriahkan 3 nama yang sudah masuk daftar teratas, yaitu Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, dan juga Wiranto. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan surat perintah harian yang isinya mendukung Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Surat perintah harian itu dibacakan oleh Ketua Bapilu PDI Perjuangan Puan Maharani di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta hari Jumat siang kemarin. Sementara di tempat terpisah, Jokowi mengatakan dirinya telah mendapat mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai calon presiden partai tersebut, dan Jokowi pun siap melaksanakannya. Seiring dengan pengumuman pencapresan Jokowi, indeks harga saham gabungan pada akhir perdagangan melonjak hingga 142 poin, atau sekitar 3% menjadi 4.869, mencapai titik tertinggi setidaknya sejak 9 bulan terakhir. Sementara itu, data Bloomberg menunjukkan nilai rupiah terhadap dolar di pasar spot juga menguat 30 poin menjadi Rp11.356. Sejak hari Jumat kemarin memang telah beredar informasi yang menyebutkan bahwa PDI Perjuangan akan mengumumkan Joko Widodo sebagai calon presiden. Sebelumnya, Jokowi dan Megawati Soekarnoputri telah melakukan ziarah ke makam proklamator Bung Karno di Blitar yang menurut para pengamat politik merupakan indikasi kuat sikap PDI Perjuangan untuk mencalonkan Jokowi sebagai capres. Nama Jokowi berulang kali disebut sebagai salah satu calon presiden terkuat, setidaknya menurut sejumlah hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga polling. Menurut survei itu, mantan wali kota Solo ini mengungguli capres lain seperti Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, atau Wiranto. Sejak beredarnya kabar bahwa PDI Perjuangan akan mengumumkan calon presiden dari partai mereka, ini memang nama Jokowi menjadi nama yang paling dielulukan banyak anggota partai. Iya, dan ternyata aspirasi dari anggota partai PDI Perjuangan juga disambut oleh Ketua Umumnya Ibu Megawati Soekarnoputri, di mana pada hari Jumat kemarin dibacakan surat harian dari Ibu Mega terkait dengan pencalonan Jokowi. Dan tentu saja ini disambut luar biasa, gegap gempita ya. Bahkan indeks harga saham gabungan IHSG itu ikut menguat 140 poin lebih begitu mendengar Jokowi masuk bursa presiden. Bukan hanya indeks saham saja yang naik, tapi juga rupiah menguat ya. 30 poin ya? Iya, 11.340-an. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan dengan semakin ramainya bursa presiden di negara ini, itu juga akan berdampak yang bagus untuk ekonomi kita nanti. Dan siapapun yang terpilih, kita berharap semuanya baik-baik saja. Iya, betul sekali. Baik pemirsa, 2 buah informasi nasional sudah kita berdua sampaikan untuk Anda sore ini. Setelah yang satu ini kita masih menyimpan informasi internasional. Salah satunya terkait popularitas LCC yang menurun. Kalau Jokowi menaik, ini menurun. LCC menurun ya, dan juga krisis kremi yang ada di Ukraina.